Nah, setelah kita dengarkan kumandang adzan maghrib, kita lanjutkan Taman Paseban dan kali ini sudah kehadiran tamu dari UKM. Ini gelarnya dawa banget Mbak Vira. Ayo. Profesor, gitu Bu. Doktor Doktor IR Insinyur Dwi Yati Puji Mulyani MP SMP LKMD RTRW. Saking gak dawane. ono. KTP-ne ra cukup. Niki dengan usaha kunir putih. Nggih. Betul. Nggih, 100 untuk Ibu. Kok malah? Nggih. Terus ini sudah berapa lama, Bu? Ya, kami sebetulnya penelitiannya sudah cukup lama dari 2002 karena terus terang kami seorang dosen dari Universitas Mercu Buana Kalau Yogyakarta. seorang kapiten, Bu. Setelah kami teliti ternyata khasiatnya tinggi sehingga akhirnya saya buat produk penerapan hasil penelitian untuk pengabdian masyarakat. Jadi kebetulan tadi dibacakan panjang gelarnya, itu juga saya dulu tukang ngangon bebek, jadi enggak punya cita-cita profesor. Iya, ya. Terus saya gunakan untuk pengabdian. Jadi saya sudah kulino prihatin, kemudian sudah jadi profesor tentu saja sudah punya gaji, alhamdulillah. Jadi kegiatan kami karena memang sudah 4E nggak bisa naik pangkat lagi, sehingga pengabdian masyarakat. Termasuk kunir putih saya ini saya abdikan kepada masyarakat. Terus terang, terinspirasi dari donatur-donatur yang mengirim kunir putih saya ke rumah sakit, saya tiru-tiru jadi ikhlas. Mengirim ke puskesmas Sedayu 1, Sedayu 2. Ngaten Mas Pur. Niki nyuwun ngapunten. Untuk produknya niki apa saja ini Bu? Kok enten sing putih, enten sing coklat. Ya, ini ada kunir putih, ada temulawak, kemudian ini juga ada esem. Esem itu bubuk instan dari rempah-rempah produk lokal. Ada instan temulawak, instan kunyit, instan secang. Ini untuk mengedukasi masyarakat bahwa minum jamu itu tidak mesti pahit. Kalau anak-anak minum esem bersama susu oke juga. Oh, rasanya gimana Bu? Manis-manis pripun? Kecut-kecut pripun ngoten? Anak kecut ndelokke kowe kecut. Ini manis-manis. Manis karena memang ada gulanya. Jadi kalau yang penderita diabetes tidak boleh minum manis ini, tetapi kalau penderita diabetes pakai yang kunir putih kapsul. Oke. Iya. Berapa lama Bu penelitiannya dulu Bu? Sudah cukup lama karena dari 2002 Dan kami ini mendapat support terus dari Dikti. Iya. Ya dari penelitian-penelitian yang dana kecil sampai 1 tahunnya itu 150 juta misalnya. Itu akhirnya jadilah produk yang insya Allah berkhasiat. Berkhasiat. Dan kunir putih ini yang mengantarkan Ibu jadi profesor doktor. Betul. Jadi yang angon bebek ini saya nulis. Oh, ada bukunya. Pengembala IT menjadi foto bersama profesor. bebeknya ya. Iya, bebeknya di dalamnya. Ya, maksudnya saya ingin menginspirasi masyarakat bahwa tidak hanya dari famili yang keluarga yang kaya, keluarga berpendidikan mesti jadi profesor. Tetapi ternyata dari masyarakat kecil tukang ngangon bebek juga bisa kalau kita mau belajar, kita mau tekun, begitu. Nyuwun ngapunten. Ini terus manfaat kunir putih untuk petani itu nopo Bu ini? Untuk petani atau untuk COVID? Untuk petani dulu ya. Ini enggak nilai jawab ngeyel. Ya, untuk petani begini, kita kerjasama dengan kelompok tani. Kebetulan kami mendapatkan hibah dari Dikti sekitar 50 juta. Saya gunakan untuk memberikan bibit kunir putih ini ke Dusun Kaliurang Argomulyo. 1 ton bibit kunir putih dan kami menerima panenan seluruh warga di sekitar kami. Tidak hanya Dusun Kaliurang, mungkin ada di Dusun Desa Argosari, Jaten, Gayam, misalnya seperti semua.
kami siap menerimanya. Berarti Oke. ditandur, dituku neh ribu, terus Iya. diolah Diolah. menjadi seperti Betul. ini. Jangan- Satu iya. lagi Untuk? pemberdayaan masyarakat sekitar. Ya. Tanah kosong ditanami kunir putih, kemudian Bermanfaat. masyarakat ibu-ibu yang, Semua yang ada sudah di sini. sepuh ternyata kepingin sekali bekerja mengupas kunir putih. Oke, jangan salah Pak Helmi juga langganan loh konsumsi kunir putih. Terima kasih Pak Elmi, sebetulnya saya tetanggaan dengan Pak Elmu, tapi Pak Elmu di istana sana, saya di sini Argomul, aja. ya, di sini aja. Jadi jarang ketemu ya. Oke, baik. Bu, di mana kalau misalnya mau pesen, Bu? Ada Kontak kontaknya atau lewat Instagram atau gimana? Sosmed, Iya, Bu? boleh 081 328 77 6036. Ada Instagramnya nggak, Bu? Ada. Apa, Bu? Ada Facebook, nama saya langsung bukan nama samaran. Ais. WA juga boleh, monggo. Oke. Kami melayani, siap melayani karena tadi sudah tidak bisa naik pangkat lagi, sudah pol, Iya. sehingga kami layani siapa saja yang memang WA atau bertanya kepada. Luar biasa. Saya salut sama Bu Duyanti Puji Mulyani. Matur nuwun, sukses terus untuk pengabdiannya kepada masyarakat. Terima kasih, Bu. sama-sama. Laris Iya. manis, Bu. Ya, penanganan COVID-19 di Kabupaten Bantul. Ini yang menjadi tema kita hari ini ya. Kita lanjutkan lagi obrolan kita. Kita masih punya satu sesi terakhir. Saya mau tanya dulu ke Pak Agus. Nah, Ya, Pak Agus tenaga tadi. kesehatan. Sudahkah semuanya di tes swab Ya. dan sudah belajar belum? Ya, kami memang Bantul alhamdulillah disupport oleh Pemda untuk kemudian mengambil kebijakan sesuai dengan rekomendasi WHO. Karena penanganan COVID ini kalau bisa diputus materai kalau testingnya cukup banyak. Ya. Dan kami memilih melakukan testing banyak dan nggak apa-apa ketemu positif banyak. Tapi kemudian bisa diisolasi dan memutus mata rantai. Oke. Tapi jangan kemudian tersembunyi nggak pernah ditesting sehingga nggak tahu. Ya. Ya. Jadi sekarang kita mulai semua petugas kesehatan, baik yang di rumah sakit Panembahan Senopati, di dinas kesehatan maupun di puskesmas, semua sudah terpetakan. Oke. Semua sudah di testing, waktu itu memang ketemu di Panembahan Senopati, ketemu 80-an orang positif, di puskesmas juga ketemu Ada. sekitar 80-an, di dinas ketemu 8 orang. Tetapi semua sekarang sudah sembuh, sejumlah negatif semua. Ya. Artinya semua petugas kesehatan semua negatif. Oke. Jadi kita ingin bahwa melindungi semua. Karena COVID itu intinya menulari dan ditulari. Kita sebagai pelayan, terutama pelayan kesehatan dan juga pelayan publik yang lain, harus benar-benar terpetakan supaya dia memang benar-benar bebas. Jadi dilindungi dirinya sendiri dan keluarganya, Iya. tetapi juga melindungi supaya tidak menularkan kepada orang Orang lain. Artinya pertama harus dites. Iya. Kalau positif, oke kita isolasi dulu, kita sampai dengan sembuh. Tetapi kalau negatif, ya sudah langsung melayani masyarakat. Nah ini Oke. kesehatan sudah selesai. Ya. Ya, Next. dengan juga jangan akhirnya next dengan OPD. Ini OPD yang pelayanan kita kemarin sudah petakan, kita Ya. sudah rakor, ada Ya. 10 OPD yang melayani masyarakat langsung. Ya. Itu kemudian kita utamakan untuk kita lakukan testing. Jadi jangan kemudian masyarakat atau teman-teman yang lain itu kemudian apa ya a priori atau apa dengan yang sudah dites. Yang sudah dites itu justru mereka itu pasti tegak diagnosis, sudah diketahui bahwa positif atau negatif terpetakan. Ya. Jadi kalau sudah dites malah aman. Kita yang belum dites itu mungkin Ini. menjadi pertanyaan. Iya, jadi iya. jadi jangan khawatir dengan orang yang dilakukan swab, yang kemudian ini. Tapi kalau Positif. kemudian ya dan alhamdulillah kemarin semua yang positif pun tanpa gejala dan semua setelah isolasi dalam kurun waktu masa inkubasi mereka sembuh dan sekarang sehat kembali untuk melayani masyarakat. Jadi Oke. Pak Sekda, Pak Bupati, Pak Sekda dan seluruh jajaran gugus tugas selalu mensupport kami untuk kemudian melakukan itu. Jadi supaya kemudian terpetakan. Jadi kita akan bertahap OPD, kemudian OPD pelayanan, kemudian OPD yang lain dan juga mungkin kita akan ke seluruh masyarakat. Cuman gini, kita juga sudah melakukan testing massal sudah pernah, Ya. kemudian beberapa pelaku perjalanan sudah. Jadi bertahap seperti itu. Memang kalau mau sangat ideal sekali, semua dites. Iya. Tapi kan nggak mungkin. Iya. Semampu-mampunya Pak Sekda membiayai pasti nggak mungkin. Tetapi kita utamakan Ya. yang memang berisiko Ya. dan kemudian yang banyak yang harus karena tugasnya harus melayani masyarakat. Nah itu harus kita utamakan supaya tidak terjadi penularan dan kita menjamin tidak menulari masyarakat. Oke, baik. Nah, ini masyarakat juga harus bersifat yang Nah, seperti iya. apa sih? Ini kan sudah diterangkan sama Pak Agus Iya. tentang bahaya seperti apa, penanganannya seperti apa. Nek misalnya isih ono sik ngeyel, mbok coba sik ngeyel iki dikurung karo sing positif telung bengi. Ora yo deg-degan. Tetep wedi. Gitu ya. Gitu ya. Oke, Pak. Jadi oleh karena itu Pak Sekda sudah menyampaikan
karena testing itu kemudian kita tergantung oleh laboratorium di BPTKL yang juga mengampu DIY dan Jawa Tengah. Kemudian gugus tugas akan mensupport kami untuk membelikan mobil PCR. Itu yang beda Seharga tuh. 4,6 miliar atau Iya, hampir iya, itu kemudian sehingga besok kalau sudah itu ada, hari ini dites, 1 Sudah jam ada. kemudian hari itu juga ketemu hasilnya. Tahu Kalau hasilnya. sekarang kan hari ini dites Iya. minimal 3 hari baru Iya, ketemu. betul. Deg-degan telung dino raiso turu. Malah juga daya tahannya mengurangi mereka turun dan ya. sebagainya. Oke, baik. Ya, Pak Seda, 1 menit Ya. terakhir untuk masyarakat apa yang ingin disampaikan dari Pemda? Ya, yang jelas bagi warga masyarakat kami mengharapkan untuk senantiasa mentaati protokol kesehatan. Ya. Karena itu hal yang sangat penting Ya. sebagai bentuk kepedulian, bentuk menjaga diri dan keluarganya. Sehingga protokol kesehatan itu jangan sampai hanya menjadi slogan yang terpampang di tempat-tempat strategis, di tempat-tempat gedung pertemuan, Ya. di tempat-tempat pos rondo, tetapi informasi yang disampaikan oleh pemerintah kepada warga masyarakat itu mari sama-sama kita tegakkan bersama-sama. Oke. Pemerintah itu tidak akan mungkin sukses di dalam mengendalikan COVID tanpa adanya partisipasi dari warga masyarakat. Setengah menit boleh Mbak? Gimana Pak Enggak Agus? gini, saya jadi sekarang berita yang terbaru, penelitian terbaru oleh ahli genetik UGM dan juga yang lain itu bahwa sudah terjadi mutasi gen, mutasi COVID-nya. virus yang tadinya dan penularannya menjadi 10 kali lipat dari yang sebelumnya. Saya kalau boleh mengutip ucapan Dr. Elina Burhan, ucapan yang bagus menurut saya. Kalau virus saja, makhluk seperti virus saja bermutasi supaya dia eksis hidupnya, supaya tetap hidup dan eksistensinya tetap muncul, apalagi kita yang diberikan berkah oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dengan yang lebih sempurna, mestinya kita juga mau berubah untuk supaya tetap hidup, supaya tetap eksis, supaya tetap sehat. Oke, baik. Betul sekali. Terima kasih Pak Agus, Pak Helmi, matur nuwun informasinya. Dan Mas Pur, kita pamit dulu ya sama pemirsa ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan Taman Paseban sampai dengan hari ini. Kami pamit dulu, besok kita ketemu lagi 2 minggu ke depan ya. Saya Vira Maya dan Porsi Panjang. mohon undur diri. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.